Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Pemirsa sobat kabar Banten yang dimuliakan Allah, kita ketemu lagi dalam episode kita melaksanakan ibadah puasa. Tema kali ini adalah kita bagaimana berpuasa hubungannya dengan menuntut ilmu. Maka itu sangat erat sekali, karena di dalam puasa ada disunatkan mereka untuk banyak membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca tentunya dengan ilmunya. Al-Quran dibaca bukan hanya sekedar untuk bacaan merdu, bacaan yang biasa, tartil saja, tapi mendalami Al-Quran berdasarkan tafsir-tafsirnya juga sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mengapa? Dengan begitu banyak konteks ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan bagaimana puasa itu dilaksanakan, kemudian disertai dengan ibadah-ibadah yang lebih sangat intens. Kemudian inilah barangkali rahasia atau hikmah puasa dengan menuntut ilmu. Tradisi orang-orang tua kita dulu, para alim ulama, para ahli tafsir, para cendekiawan muslim, ketika bulan puasa ini mereka diadakan suatu kegiatan pengajian bedah kitab kuning yang disebut dengan sorogan. Nah, di pesantren-pesantren tradisional dilaksanakan, dan ini tradisi yang patut kita lanjutkan kepada generasi kita, karena tradisi ini berjalan sudah sangat lama dan sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan sangat besar? Kalau ada orang yang mengatakan puasa itu katanya tidurnya sada pahala, maka orang salah paham. Ketika puasa mereka seharian penuh tidur dari mulai habis sholat subuh sampai bangun sholat dohor, tidur lagi sampai asar, baru bangun lagi maghrib berbuka. Mana ada? Kenapa? Karena nilainya juga tidak ada. Yang dimaksud dengan tidur dalam arti ini, tidurnya ya tidak tidur nyenyak seharian penuh, jadi habis waktunya, rasa laparnya tidak pernah dinikmati. Nah, maka dengan ilmu kita yang banyak, dengan pesan-pesan moral yang dibaca dari Al-Quran melalui tafsir kajiannya, kita bisa paham seperti apa ibadah kita, termasuk di dalamnya puasa. Lurus, tegak, sesuai dengan aturan Allah, dan murni dari bid'ah, khurafat, tahayul, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kaji. Mengapa umat Islam dulu maju? Karena tradisi menuntut ilmu adalah bagian daripada nilai-nilai ajaran Islam. Jika tradisi ini kita tidak lanjutkan, maka akan terpuruk di masa yang akan datang. Karena persaingan ketat, bisa dikuasai dengan ilmu. Teknologi juga dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka ada yang mengatakan, ada juga hadis, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sejak dari buayan, jangan berhenti. Usia itu tidak menghalangi. Usia itu bukan alasan untuk berhenti menuntut ilmu. Karena ketika orang itu bagaimana menikmati ilmu, bagaimana merasakan ilmu, orang akan tahu bahwa dia itu semakin bodoh, semakin kurang. Maka itulah hikmah dari kita menuntut ilmu. Kalau kita mengatakan semakin kurang diri kita, merasa diri kurang, seperti padi akhirnya makin merunduk, makin berisi. Albirru manittaqo. Itu saja barangkali sobat kabar Banten yang dimuliakan Allah. Apa yang saya sampaikan sekedar untuk mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang diberi rahmat di kemudian hari nanti kelak di akhirat ketemu sebagai orang yang mendapatkan rahmat dari menuntut ilmu. Terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.